Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus, salah satu mahasiswa PTG Angkatan kedua tahun 2023 dengan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang menggunakan model inquiry pada bidang studi pendidikan agama Islam dengan tema sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Masih ingat? Masih. Ya. Kemudian sebelum kita masuk pada topik pembelajaran, maka Pak Guru akan cek dulu siapa yang tidak hadir. Kita tanya mana? Coba, siapa yang tidak hadir? Fatin Agusti dengan Renal. 3 orang. Oke, 3 orang yang tidak hadir, kemudian yang lainnya ya 2 ya tidak apa-apa, 2 kali 3. Ya, kemudian sebelum kita belajar umumnya maka kita harus doa yang harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk bisa kita paham pelajaran. Tapi kalau kita kebiasaan kita kan ada selingan sebelum berdoa supaya kita semangat belajar, maka kita akan menyanyikan lagu di atas saja. Oke, semua hafal kan? Satu orang pimpinannya, dirjennya, pemimpinnya. Siapa? Ya sudah, Reski. Oke, ya, coba kita menyanyi tangan di atas bersama. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di bagas pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi doa, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cipik. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman yang baik. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah berdoa? Nah, jadi segala sesuatu pekerjaan apapun itu alangkah baiknya dimulai dengan doa. Kenapa disuruh berdoa? Supaya berkah apa yang kita kerjakan. Misalkan kalau makan, berarti memburu makan. Bisa-bisa kita tulang ikan, itu kan biasa
orang tidak berdoa. Coba tanya saja, kalau tiba-tiba dengar dia telan ikan, pasti bertanya. Coba tanya, baca. Waktu sebelum makan apa baca doa makan, pasti jawabannya tidak. Itu pentingnya berdoa. Apapun jenisnya pekerjaan, kita harus berdoa. Baik, kita masuk di pembelajaran ini mengenai kisah hijrah. Tahu hijrah kan? Ya, hijrah Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad sebelum ke Madinah, tinggal di Mekah, maka dia pernah hijrah. Awalnya dia di Mekah, kemudian ke Madinah. Masih ingat berapa jaraknya antara Mekah dan Madinah? Berapa? Kurang lebih 450 km. Ya, siapa yang jago pantun? Coba dibaca. Spiderman buat sambal pakai cobe. Iron Man duduk sambil makan kedondong. Senang rasanya mengajar di kelas 4 karena siswanya lucu-lucu dan pintar-pintar. Tepuk tangan. Ada ini pantun jawaban. Siapa? Coba Rizky dia sekali. Rizky coba. Tidak. Saya kira jago pantun. Sekedar makan kedondong. Oke, kita lanjut. Apa nih? Bertemu teman yang lama tidak sua. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua. Semoga bibir terhias senyum. Jadi jangan kita belajar. Ini Pak pernah makan asam? Pernah. Makanya kita berdoa, kita harus senang ketika belajar. Jangan kayak kita seperti kita makan apa ya, mangga muda yang kecil. Ya itu maksudnya kita panggil. Ya, baiklah pembelajaran hari ini, maka harapan terbesar yang kita inginkan dari pembelajaran ini adalah setelah kita belajar di materi ini, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad, maka paling tidak kalian dapat menceritakan bagaimana sejarah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi kita harus tahu kenapa dia hijrah, kenapa dia pindah. Setelah kita belajar, kemudian tujuannya dari materi hari ini kita pelajari yang kisah hijrah Nabi Muhammad. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, setelah kita belajar, kita tahu apa sebabnya. Tadi kan secara umum semuanya. Sekarang kita harus tahu apa sebabnya, kenapa Nabi Muhammad dia pindah. Kemudian setelah itu kita juga dapat cerita kepada orang lain. Kepada siapa lagi kita cerita? Karena kita harus belajar nyari. Setelah kita pulang di rumah, maka kita cerita sama ibunya kita, ibu, ternyata dulu Nabi Muhammad itu dia pindah dari Mekah ke Madinah karena sekian, karena dia tidak disukai di Mekah dan dia terusir di Mekah dan maka Nabi dibunuh. Jadi itulah harapan yang ini Pak Guru inginkan kepada kalian setelah kita belajar sekali. Kemudian setelah kita mempelajari hijrahnya ini, maka ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui dan kita dapat terapkan dalam sehari-hari kita. Siapa di sini yang pindahan? Pasti, Pak. Yang pindah? Ada. Ini yang ini siapa? Enji. Enji dari mana? Dari bawah. Bawa ke Kendari. Dari hijrah. Dia sudah hijrah. Berarti dia pindah. Pertanyaannya, kenapa Enji pindah dari bawah ke Kendari? Sama halnya, kenapa Nabi Muhammad dia pindah dari Mekah ke Madinah? Kalau misalkan siapa ini? Muhammad Enji pindah dari bawah ke Kendari, alasannya karena misalkan ikut orang tua. Sama Nabi Muhammad, kenapa dia harus pindah dari Mekah ke Madinah? Ya alasannya misalkan karena di Madinah banyak orang yang merindukan Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Jadi hijrah itu adalah pindah secara umum. Kemudian kita masuk di profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Adalah ada 12 tema atau sifat yang harus kita miliki ketika kita belajar. Yaitu setelah kita belajar, kita akan tahu secara keimanan, kita percaya bahwa memang kejadiannya Nabi Muhammad hijrah itu seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, yaitu kita tidak membeda-bedakan. Misalkan jangan karena
Reski misalkan tinggal di toko tidak mau berteman dengan orang kaya, itu tidak boleh begitu. Jadi tujuan kita belajar supaya kita mampu berpikir secara meluas atau secara global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Tujuannya adalah jangan sampai kalian diberi tugas semua orang kerja ada di situ. Ada. Jadi tujuan kita belajar supaya kita dapat kerja sendiri. Jangan pilih karena salah, salahnya semua orang kerjakan, itu bukan seperti itu. Jadi kerja dulu, persoalan benar atau salahnya nanti baru dia nilai. Ya, seperti itu kan. Kemudian bernalar kritis. Jadi kalau kita sudah belajar, maka analisanya kita terhadap pembelajaran pasti bertambah. Dari tadi kita tidak tahu sebabnya Nabi Muhammad pindah, setelah kita belajar maka kita sudah akan tahu. Terakhir, kreatif. Kreatif, tahu kreatif? Tahu semua kan? Oke, kita lanjut. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran apa itu? Inquiry. Pernah dengar? Belum kan? Nah, baru sekarang kita akan menerapkan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa dibagi kelompok. Ya, ini kan sudah terbentuk berdasarkan gaya belajarnya. Yang ini kayak perempuan memang lain gaya belajarnya, yang ini lain. Jadi saya akan satukan ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Coba yang di belakang maju ke depan. Kemudian sebentar Pak Guru akan memutar video pembelajaran tentang kisah atau sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Di samping itu juga akan diberikan teks atau teks materi pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad. Setelah itu kalian pelajari. Kalian pelajari, maka ada yang namanya LKPD, lembar kerja siswa atau peserta didik. Jadi kalian pelajari dulu, nonton videonya. Setelah itu diisi pertanyaannya. Ya, kayak jari. Setelah diisi pertanyaannya, maka ketua kelompok akan maju ke depan membacakan hasil rangkuman bersama tentang pertanyaan itu. Pertama, kedua, saya akan menunjuk siswa atau siapa saja mampu secara random ditunjuk apakah laki-laki perempuan untuk memberikan penjelasan secara singkat tentang sebab-sebabnya kenapa Nabi Muhammad hijrah menurut bahasa sendiri yang itu yang ini. Oke? Bisa? Bisa. Ini mengantuk? Tidak. Mengantuk apa tidak? Kenapa diam-diam semua? Oke, sekarang kita masuk di materi. Hijrah. Nama orang. Jelas itu. Oh ada Pak, tetanggaku namanya Hijrah. Itu artinya sama dengan pindah atau beralih. Jadi hijrah itu banyak jenisnya. Gampang. Jangan katakan hijrah, dia pindah. Berarti dia pindah misalnya dari Bau-Bau ke Kendari. Dari toko ke Jakarta, itu hijrah. Itu memang betul hijrah, tapi hijrah itu terbagi 4 pengertiannya. Coba perhatikan dari papan. Hijrah secara zahiriyah itu berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang baik atau yang lebih baik. Ya, seperti tadi MG dari mana? Kuma. Iya mau di mana? Ada cocok Kuma. Kuma itu tahu Kuma? Tahu. Bukan merek baju ya? Ada kan biasa baju bola Kuma yang logo harimau itu Pak. Pernah lihat? Atau bola? Nah, itu bukan itu. Kuma itu singkatan, kepanjangannya adalah Pulau Makassar kan? Jadi di Bau itu kalau kita ke Bau, tiba di Pelabuhan Batu atau Mumpung, ada kita naik ke lagi kapal ke Pulau Makassar. Itulah namanya Kuma. Hanya di Pulau Makassar disingkat Kuma ya.
Ya, jadi tadi siapa ini? Enji. Ya, dia dikatakan hijrah secara zahiri. Jadi dia pindah dari bau-bau. Karena mungkin di sana agak susah dia ke sekolah, dia lebih senang di sini maka dia pindah. Mungkin dia lebih baik di sini. Sama juga Rafa. Siapa Rafa kan? Bukan. Ada yang kelas 5 dulu kan? Nah, dia dulu istri mau pindah ke Jakarta. Alasannya karena ikut orang tua. Kemudian yang kedua, hijrah secara manawi, yaitu perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Ya, ini menyangkut sikap. Jadi hijrah yang dimaksud ini, misalkan dia dulu penjahat, dia nakal, sukanya bicara kotor, sukanya mencuri. Tiba-tiba dia baik, dia hijrah dari yang jahat ke sifat yang baik. Itu namanya hijrah manawi. Dulu misalkan ada perempuan tidak mau pakai jilbab, kalau jalan bajunya ada itu baju-baju yang transparan, apalagi kalau pergi pesta pakai itu baju yang kelihatan emasnya. Biasanya di pesta pakai emas besar itu. Ya, tiba-tiba dia sudah mulai pakai jilbab, atau misalkan dia pakai cadar atau buka, itu namanya hijrah. Kemudian ada juga yang dinamakan hijrah dalam konteks sejarah Islam. Ya, dalam konteks sejarah Islam ini adalah hijrah yang kita pelajari, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa dia pindah? Itu yang ditanya. Kenapa dia harus pindah ke Madinah? Padahal di Mekah itu bagus, ramai itu di Mekah. Tapi kenapa dia pindah? Itulah yang kita pelajari. Itu namanya hijrah dalam aspek sejarah. Kemudian hijrah dalam konteks spiritual, yaitu perjalanan hati dari jiwa menuju kebaikan. Nah, ini hampir sama dengan hijrah manawi, yaitu karena kita ingin mendapatkan petunjuk, kita ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga kita selalu berbuat baik. Dulunya malah sholat, sekarang bahkan sudah tinggal di masjid. Dulunya tidak pernah puasa, sekarang alhamdulillah tidak puasa. Ya, jadi itu maksudnya bahwa dulu dia harus puasa, tapi sekarang dia alhamdulillah sudah puasa. Itu tadi maksudnya hijrah secara spiritual, tapi jiwanya yang berubah. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Masih apa itu hijrah? Coba jadi ini. Apa itu hijrah? Sukri, ya, bisa nanya saya. Apa itu hijrah? Ya, pindah. Kalau misalkan begini, saya misalnya orang jahat, tiba-tiba saya baik, tapi hijrah apa namanya itu? Hijrah manawi, ya. Jadi mungkin kalian paham, ya. Jadi konteks yang kedua sebentar, Pak Guru juga akan putar video pembelajarannya. Kemudian saya akan kasih juga teksnya dan ada LKPD yang dikerjakan. Nanti terakhir kita akan isi isian atau video yang ganda seperti tes air. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kesimpulannya tadi itu hijrah adalah yang penting dicatat adalah melibatkan perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Misalnya kita pindah dari siapa ini tadi dari bau-bau ke hati, dan jelasnya intinya adalah kita mengharapkan kebaikan. Ya, ini bau-bau dia tidak nyaman sekolah, ada sedikit temannya. Ya jauh, nah, itu contohnya karena dia jauh, maka pindah ke sini. Kemudian yang kedua, sebab-sebab hijrah Nabi. Ya, ternyata Nabi ada sebabnya kenapa dia pindah dari Mekah ke Madinah. Tahu itu persekusi. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu ketika dia di Mekah, dia selalu diejek. Tahu diejek? Tahu, jangan peminat di sini kan? Suka diganggu. Ini apa tuh?
dan sering diancam mau dibunuh, bahkan dia dilempar dengan batu ketika dia dakwah. Hanya dia tidak nyaman. Itu faktor yang satu. Kemudian faktor kedua, ketika dia nanti hijrah karena dia di Mekah susah diterima, maka dia berpikir bahwa di Madinah nanti insya Allah banyak orang yang mengikuti dakwahnya. Makanya dia mau pindah. Kemudian ya dukungan dari penduduk Madinah. Jadi di samping dia disenangi orang Madinah, maka orang Madinah berharap dia datang ke Madinah. Nah, kita ambil contoh Enji. Di sini di Enji di Kendari di sini siapa-siapa yang ada? Jadi orang tua. Nah, di bawah ada orang tua. Di bawah orang tua siapa? Kenal sama siapa? Gak ada kan? Nah, sama halnya. Jadi dia memilih pindah ke Kendari karena dia dekat dengan orang tua. Sama juga halnya kenapa Nabi mau pindah ke Medina, karena dia melihat bahwa penduduk Medina lebih senang dengan dakwah Rasul. Kemudian mereka juga berjanji bahwa dia akan membantu Rasul untuk berdakwah. Kemudian ada perjanjian Aqabah yang dijelaskan. Kemudian pada saat itu sudah meninggal istrinya Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah dengan Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi sebelum kita mulai belajar untuk menggunakan buku ini, maka kalau ada yang bertanya silakan bertanya dulu. Kalau mengantuk bisa juga menyanyi atau pantun. Siapa yang jago pantun? Biasanya Reski jago pantun ya. Ikan lure makan tomat. Jangan mengantuk dong. Ya, oke. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya, silakan dipelajari sebentar sambil buka videonya. Dan di sini sudah ada contoh atau teks pelajaran materinya yang dipelajari. Kemudian di belakang halaman kedua ada lembar LKPD yang akan dijawab. Oke, jadi kerjanya secara kelompok. Ya, nanti ditulis nama ketua kelompoknya dan pertanyaan. Oke, jika ada yang tanyakan silakan tanyakan. Ya, ini juga. Ini yang keempat. Jadi jika ada yang mau ditanya silakan tanya memang. Kalau ada caranya apa dulu? Ya, jadi dibaca dulu ada asal di belakang. Nah, satu kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang cukup lain. Nah, dari sini kita bisa mengaplikasikan beliau yang nantinya mendapatkan syafaat beliau karena senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baik, terima kasih untuk solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kedua. Kenapa dia kagam Nabi Muhammad pada saat apa pelajaran atau ambil dari inspirasi dari kaum ini paling tahu nggak karena dia iya dia
Ini dari apa yang harus ambil? Kenapa ini? Apa hikmahnya? Jadi kalau bisa jadi ini, bukan kita dibenci sama orang, jangan kita salah sama orang itu. Ada, misalkan 1, 2, 3, 4, kamu dibenci sama yang tiga, kok tidak kemarin selesai? Tidak, sama dengan Muhammad ketika dia ditanya sama orang, kemudian disebut berkurang, tapi bukanlah kemudian itu dan satu satu. Yang sebelah sudah. Nah, ini hampir selesai. Ini juga. Coba yang orang semangat. Kenapa, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah hijrah? Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Kenapa ketika Nabi Muhammad tinggalkan Mekah, apa pelajaran yang kita ambil? Apa yang kita pikirkan? Coba, misalkan begitu. 1, 2, 3, 4 berteman. Misalkan. Jangan balik-balik. Misalkan, Pipin ya. Pipin misalkan mau berteman dengan Echa, Ila dengan aku. Misalkan, Pipin dibenci sama aku yang Pipin yang Ila. Mau tidak berteman sama mereka, kamu benci? Tidak, sama Nabi Muhammad. Ketika dia di Mekah, dia dibenci sama orang Mekah. Dia dilempar, maka dia dibunuh. Apa yang dilakukan? Meninggalkan tempat itu. Sama halnya, kalau kamu dibenci sama mereka bertiga, maka jangan berteman sama mereka. Ya, harus pindah, cari teman lain. Begitu, jadi itu pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Tapi kita tetap juga sabar. Oke, silakan. Kalau Pak Guru misalkan tanya, apa itu hijrah? Ada yang bisa jawab? Coba, kelompok yang 3. Hijrah itu apa? Hijrah. Contoh Nabi Muhammad ke Madinah karena dibenci oleh kaum Quraisy. Oke. Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah. Apa yang kau ingat ketika orang bicara tentang hijrah? Berpindah tempat. Ya, jadi intinya hijrah adalah berpindah tempat. Apakah dari misalkan kayak Muhammad Enji dari Bau-Bau ke Kendari, kemudian dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Berpindah tempat. Apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Karena dia dibenci oleh orang di Mekah. Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? 3 mencelakai Nabi Muhammad SAW. Dia akan membunuh Nabi Muhammad. Mengapa para pemuda pilihan kaum musyrik akan mencelakai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dibuat karena pertolongan Allah? Oke. Kelompok 2. Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah. 2. Nabi Muhammad diejek dan ditindas kepada masyarakat Mekah. Kaum Quraisy menyuruh anggota mencelakai Nabi Muhammad. 4. Nabi Muhammad menaburkan pasir di atas kaum Quraisy yang sampai tertidur lelap. 5. Karena diejek, dibuang, tidak diterima di Mekah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk
Oke, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Contoh Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah karena dibenci oleh kaum musyrikin. Apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena dibenci oleh kaum Quraisy? Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk mencelakai Nabi Muhammad? Karena kaum musyrikin Quraisy membenci Nabi Muhammad. Mengapa pada pemuda dengan kaum musyrikin gagal mencelakai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dibuat sur? Karena Nabi Muhammad SAW mengaburkan ekspansi sampai membaca surat Yasin. Apa pelajaran yang Anda petik dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW? Karena dibenci oleh kaum Quraisy. Ya, tepuk tangan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengisi apa namanya tadi LKPD. Dan itu ada beberapa pertanyaan. Jadi tadi Pak Guru sudah mendengar apa yang kalian jelaskan melalui kelompok dan katanya bagus-bagus semua. Jadi pertanyaannya sebenarnya hijrah itu apa? Ya. Hijrah itu berpindah. Berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kenapa Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah? Ya. Ejek atau dihindarkan. Pada masyarakat Mekah. Jadi tadi Nabi Muhammad itu sebelumnya dia tidak diterima sehingga dia pindah ke Madinah. Begitu juga orang Madinah, mereka menginginkan orang atau menginginkan datang Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Goyang. bukan kaum musyrikin untuk mencelakai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sebelum dia hijrah sudah dilakukan perencanaan untuk pembunuhan. Datang yang mau mati. Kemudian keempat, mengapa para pemuda pindah kaum musyrikin gagal? Kenapa? Karena mereka dibacakan surat, kemudian mereka tertidur. Maka mereka sebelumnya ditiupkan di bumbunya pasir atau sehingga mereka tertidur. Terakhir, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, sabar. Dan kemudian yang kedua, jika suatu lingkungan atau temanmu atau tempatmu membenci kamu atau tidak suka dengan kamu, maka Sabar. kalian berusaha untuk baik sama mereka, akan tetapi carilah teman yang lain atau mungkin cari teman yang lebih cocok dengan kamu. Ya, saya kira mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang bertanya? Ya, oke. Karena kita sudah di penghujung waktu, maka Pak Guru akan tutup pelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.